Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat-Nya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada salah satu ayat di surah Ali Imran yang tadi kita baca di awal, Allah Ta'ala menyifati umat Islam itu sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ini pujian sekaligus juga tuntunan atau perintah agar kita meraih predikat tersebut. Dan khairu ummah itu bukan sebatas sematan kosong, melainkan berisi amanah yang sangat berat. Sebab untuk bisa menjadi khairu ummah, kita wajib memenuhi karakteristik yang Allah sebutkan di kelanjutan ayat tersebut. Bahwa sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia itu adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada perbuatan yang baik, kepada amal saleh, dan mencegah dari keburukan, dari perbuatan-perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, serta terus menjaga dan meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, maka betapa pentingnya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini, atau bisa kita sederhanakan sebagai aktivitas dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi, memberikan tamsil kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safina. Perumpamaan orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala dan orang yang melanggarnya itu seperti perumpamaan orang-orang yang naik di atas kapal lalu mereka berundi. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Lalu sebagian mereka menempati posisi di atas kapal, sebagian lagi berada di bagian bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal maa'i marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang ada di bawah
itu ketika mereka hendak mengambil air laut, mereka harus naik dulu ke atas, ya, melewati orang-orang yang ada di atas. Mereka lantas berpikir pendek. Qalu law anna kharaqna fi nasibina kharaqan wa lam nu'zi man fawqana. Bagaimana kalau kita lubangi saja tempat kita di bawah ini sehingga kita tidak perlu mengganggu orang yang ada di atas kita. Maka apa yang terjadi wafillah rahmatullahi alaikum? Nabi SAW melanjutkan bahwa fa in taraku wa ma aradu, jika mereka orang yang ada di atas itu membiarkan apa yang hendak dilakukan oleh orang yang ada di bawah, halaku jami'an, celakalah mereka semua. Ketika kapal itu tenggelam, karam, yang tenggelam, yang karam itu bukan hanya pelaku yang membocorkan kapal itu, tapi seluruh penumpang yang ada di dalam. Sebaliknya wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Jika mereka mencegah perbuatan tersebut, selamatlah mereka semuanya. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Hadis yang luar biasa ini memberikan perenungan bagi kita. Betapa pentingnya aktivitas dakwah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana sudah kita pahami bersama bahwa dalam kehidupan ini tidak sedikit orang-orang yang berpikir pendek, tidak peduli halal dan haram, yang penting bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, bisa memuaskan hasrat dan seterusnya. Orang-orang semacam ini melakukan kemaksiatan pun bagi mereka akan mereka kerjakan kalau dengan itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka tidak heran kalau orang-orang semacam ini kemudian membuat kemungkaran itu merajalela di tengah-tengah kehidupan. Maka sebagai mukmin yang baik yang hendak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sepatutnya berdiam diri atas kemungkaran yang terjadi. Ibarat kita tadi berada di atas kapal, kita tidak rela jika ada sebagian atau segelintir penumpang kapal yang membocorkan kapal besar yang kita tumpangi bersama. Sebab ketika kemaksiatan tadi merajalela dalam kehidupan, lalu Allah Ta'ala turunkan bala akibat merajalelanya kemungkaran itu, maka yang terkena dampaknya itu bukan hanya pelaku, tapi seluruh kita yang ada. Sebagai contoh misalnya, ketika di masyarakat kita merebak pergaulan bebas. Na'udzubillah, beberapa waktu yang lalu rilis data ratusan pelajar meminta dispensasi menikah karena sudah hamil duluan. Ratusan di Jawa Timur, di Jawa Barat, na'udzubillah. Marak perzinahan, perselingkuhan, bahkan homoseksual dan seterusnya. Kalau kemaksiatan semacam ini merajalela, lantas Allah Ta'ala turunkan bala akibat merajalelanya kemaksiatan itu. Bala ini tidak melulu bencana alam, gempa, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Bisa juga bala itu berupa merebaknya wabah penyakit. Penyakit menular seksual itu banyak sekali akibat pergaulan bebas. Ada sindrom seperti HIV AIDS misalnya yang sering kita dengar. Coba perhatikan betapa banyak ibu-ibu rumah tangga tidak bergonta-ganti pasangan kena. Bahkan ada bayi baru lahir belum lagi melakukan perbuatan dosa satupun juga tertular. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita ikhwafillah rahmatullahi alaikum di dalam suratul Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya bala, fitnah yang ketika dia turun tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Siapapun yang ada di situ terkena dampaknya. Atau ketika beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan fenomena predator seksual. Ini orang yang suka kepada sesama jenis, perbuatan menyimpang yang disebut oleh Allah sebagai fahisyah, dosa yang amat keji. Suka kepada sesama jenis, lebih parahnya lagi dia mencari korban dari kalangan anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang masih berusia SD misalnya disodomi oleh yang bersangkutan. Sempat marak beberapa waktu yang lalu.
Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi ikhwafillah. Tapi kalau fenomena ini kita biarkan, bisa saja yang kemudian menjadi korban itu adalah anak-anak kita sendiri, keluarga dekat kita, dan seterusnya. Maka mari kita renungkan betul hadis tadi. Tidak sepatutnya seorang mukmin itu mengatakan yang penting diri saya, yang penting keluarga saya, tidak melakukan, tidak peduli orang lain dan seterusnya. Sudah waktunya umat Islam ini terus meningkatkan kepekaannya, peduli kepada sesamanya. Aktivitas dakwah, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan sebetulnya buah dari kecintaan kita kepada sesama, agar kapal besar yang kita tumpangi ini tidak bocor dan membinasakan kita semua. Selain itu, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, sebagai bagian yang kedua dari betapa pentingnya aktivitas dakwah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan kepada kita, man dalla ala khair, siapa menunjuki suatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya pahala semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Masya Allah, ini kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita sholat, banyak sholat sunnah kita, banyak puasa sunnah kita, sebetulnya pahala yang kita dapatkan itu juga ya meskipun banyak tapi tidak seberapa. Sebab kita tahu sendiri sebanyak apa puasa sunnah kita, sholat sunnah kita misalnya. Belum lagi dari sisi kualitasnya. Kita kadang menyebut diri kita berpuasa tapi masih juga menggibah orang, masih juga kadang berdusta, kurang menjaga pandangan dan seterusnya. Kita kadang menyebut diri kita banyak melaksanakan sholat, tapi kita tahu sendiri kualitas sholat kita. Kadang khusyuknya hanya sebagian kecil, banyak mengingat hal-hal yang lain dan seterusnya. Jadi kita sendiri bisa mengiralah betapa minimnya pahala yang kita dapatkan semata dari sholat dan puasa kita. Tetapi ketika kita mengajak orang lain untuk banyak mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, lalu di antara orang-orang yang kita ajak itu ada yang mengerjakannya, bisa jadi di antara mereka ada yang sholatnya, ada yang puasanya jauh lebih berkualitas, lebih banyak daripada kita, sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, seberapa besar pahala yang dia dapatkan, segitu juga pahala yang Allah berikan kepada kita akibat wasilah dari dakwah yang kita serukan. Bayangkan kalau banyak orang yang mengikuti dakwah kita, seruan kita kepada kebaikan, Masya Allah, pahala yang kita kerjakan sendiri bahkan mungkin sangat sedikit dibandingkan dengan pahala yang kita dapatkan dari aktivitas dakwah. Itu baru kita berbicara mengajak orang sholat, puasa sunnah dan sebagainya. Bagaimana pula kalau yang kita ajak itu adalah agar orang itu memeluk Islam ini secara kafah, secara total, meneladani Nabi SAW, mengikuti tuntunan beliau di seluruh aspek kehidupan, sehingga seluruh geraknya, ucapan orang itu bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah, tidak terbayangkan betapa banyaknya pahala itu. Bahkan juga bisa menjadi wasilah amal kita, pahalanya terus mengalir ketika kita sudah wafat nantinya. Sudah dikubur puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Tapi dengan dakwah yang kita sampaikan, pengajaran yang pernah kita berikan, itu terus diamalkan orang, ilmunya terus dimanfaatkan, maka pahalanya pun tidak terputus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari khutbah yang ringkas ini. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa naqulu aqwalana hadza wa nastaghfirullaha lana wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Barakallahu ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin, rahmatullahi alaikum. Ittaqullaha wa ati'ullaha wa rasulahu wa kunu ma'as sadiqin. Khafillah rahmatullahi alaikum, pada penghujung khutbah ini marilah kita menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi ummah yang khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang terus melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar apapun tantangan yang dihadapi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.